saya berkesempatan menjalani program magang di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu atau yang sering disebut dengan Pelindo. Oke, sekarang lagi di mana nih? Yap, benar banget. Sekarang adalah perjalanan menuju kantor Pelindo Regional 2 Bengkulu nih. Nah, PT Pelindo sendiri terletak di Jalan Yosudarso nomor 9, Pulau Bay, Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu. Setelah melewati Simpang Kandis, teman-teman akan menemukan jembatan yang pertama, pasar, dan sekarang adalah jembatan yang kedua. Nah, tidak jauh dari jembatan yang kedua ini, teman-teman bakalan menemukan kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu. Nah, setelah kantor terlihat, teman-teman bisa maju sedikit lagi untuk memasuki gerbang PT Pelindo. Di PT Pelindo, saya diletakkan pada bagian komersial dan kepatuhan bisnis, lebih tepatnya pada subbagian komersial dan properti. Nah, ini adalah ruangan dari subbagian komersial dan properti. Ini adalah ruangan di mana saya bekerja setiap harinya. Nah, ini adalah tempat duduk saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bagian komersial dan properti ini terdiri dari 10 orang. Satu diantaranya adalah manajer komersial dan kepatuhan bisnis. 4 diantaranya adalah subbagian komersial dan 5 diantaranya adalah subbagian properti. Beginilah penampakan dari ruangan komersial dan properti. Terlihat nyaman, bukan? Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan ketika saya mengerjakan pekerjaan subbagian properti, yaitu mengelola dan menyusun pranota pendapatan air kapal, di mana saya merekap pranota pendapatan air kapal dan berupa lainnya dalam Excel laporan pendapatan air kapal 2024. Apa aja sih yang didapat dari merekap pendapatan air kapal? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dalam mengelola dokumen fisik. Yang kedua adalah mengetahui pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan kapal berupa jasa pelayanan air kapal. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan software Excel dan analisis data pendapatan dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah memahami cara menginterpretasikan data keuangan, yaitu data pendapatan sebuah perusahaan. Oh iya, teman-teman pasti belum tahu ya fungsi dan tugas dari subbagian komersial dan subbagian properti. Untuk subbagian komersial itu adalah mengimplementasikan program kerja di bidang pemasaran, pentarifan, hubungan masyarakat, dan pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, saya terlibat dalam kegiatan pemasaran, baik dari riset pemasaran, promosi usaha, dan kerjasama usaha. Selain itu juga untuk kegiatan pentarifan dan untuk kegiatan humas, saya berkontribusi dalam pengelolaan media dan publikasi, pelayanan informasi, media massa, dan opini publik, serta menyusun press release. Nah, untuk pelayanan pelanggan, saya juga berkontribusi dalam customer relationship dan survei pelanggan, termasuk menggunakan aplikasi customer relationship. Sedangkan tugas dan fungsi dari subbagian properti adalah mengimplementasikan program kerja bidang pengusahaan tanah dan bangunan serta aneka usaha. Oleh karena itu, saya berkontribusi dalam pelayanan pas pelabuhan dan pelayanan air bersih kapal, termasuk mencetak dan memverifikasi pranota pelayanan pas pelabuhan dan pelayanan air bersih kapal, serta membuat laporan rekapitulasi pendapatan pelayanan pas pelabuhan dan pelayanan air bersih kapal. Untuk bagian pengusahaan lahan dan bangunan, saya juga berkontribusi dalam perjanjian proses kerjasama dan menyusun kerjasama penggunaan tanah dan bangunan, belajar penyusunan RKAP bidang pengusahaan lahan dan bangunan, serta mempelajari tentang sewa lahan. Tapi teman-teman pasti bertanya-tanya nih,
Itu saya lagi ngapain ya sama salah satu karyawan dari properti? Jadi, ini adalah ketika saya melakukan asistensi pengisian SPT tahunan untuk karyawan melalui platform DJP online. Karena saat ini sudah memasuki waktu penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, maka saya selaku anak magang membantu karyawan untuk asistensi pengisian SPT tahunan. Nah, di sana saya memverifikasi data finansial karyawan, penginputan informasi yang akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Jadi, apa saja sih yang saya dapatkan dari memberikan asistensi pengisian SPT tahunan untuk karyawan di kantor? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang fitur-fitur pada platform DJP online. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman saya tentang tata cara pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH orang pribadi melalui e-filing. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan komunikasi dalam melaksanakan asistensi. Tentu saja hal itu didapat karena saya memberikan asistensi sembari memahami panduan-panduan untuk mengisi SPT tahunan. Nah, teman-teman, kalau sekarang saya berpartisipasi dalam rapat dan bertindak sebagai notulensi pada effective meeting. Kali ini rapat yang diadakan adalah tindak lanjut Pelindo. Di sini saya mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh General Manager, apa saja keputusan yang diambil dalam rapat, kemudian dicatat dengan rapi dengan format notulensi sesuai dengan standar perusahaan. Jadi teman-teman, pada subbagian komersial, saya juga belajar bagaimana menggunakan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, kali ini saya belajar bagaimana menginput daftar tenaga kerja dari perusahaan mitra melalui aplikasi Customer Relationship Management Pelindo. Di sini digunakan untuk manajemen pelayanan pelanggan. Jadi, apa saja sih yang saya dapatkan baik dari pengalaman maupun pembelajaran dari penggunaan aplikasi Customer Relationship Management ini? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dalam penginputan data yang teliti. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan terkait manajemen hubungan pelanggan. Dan yang ketiga adalah memahami bagaimana menggunakan aplikasi Relationship Management atau CRM Pelindo ini. Di sini data yang diinput di dalam aplikasi Customer Relationship Management adalah kumpulan dari data pelanggan dan data mitra dari PT Pelabuhan Indonesia Persero, seperti daftar pekerja dari pelanggan atau mitra, baik itu biodata dan data-data dari mitra atau pelanggan yang bisa dihubungi. Saya menyimak dengan seksama apa saja yang dijelaskan oleh Mas Ari dan mempertanyakan apa saja yang patut saya pertanyakan dan apa yang tidak dimengerti. Selain dari bekerja di dalam ruangan, saya juga turun ke lapangan. Nah, kali ini adalah kegiatan ketika saya menggunakan alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini adalah kegiatan ketika kami kunjungan ke lapangan. Di sini kami hendak ke GLC namun sekaligus belajar apa itu alat pengangkut peti kemas yang ini dinamakan dengan forklift dan yang ini dinamakan dengan reach stacker. Alat ini digunakan untuk mengangkut peti kemas. Nah, ini adalah ketika kami menaiki GLC dan mempelajari apa saja bagian-bagian dari GLC. Ini adalah penampakan bagian belakang dari PT Pelabuhan Indonesia Persero Bengkulu. Ini adalah kegiatan lapangan ketika kami mengunjungi alur pelayaran yang mendangkal, di mana kita melakukan survei untuk mengetahui seberapa dangkal alur pelayaran dari PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian memikirkan bagaimana solusi dan cara menyelesaikannya. Baik, berakhir sudah video saya tentang pengalaman magang MBKM di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu. Thank you for watching.